Selamat siang teman-teman. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Pemerolehan Bahasa dan Sintaksis. Latar belakang. Pemerolehan bahasa merupakan bagian terpenting dalam kehidupan seseorang, di mana setiap individu atau setiap anak mengembangkan, memahami, dan menghasilkan bahasa secara efektif. Dalam penulisan makalah ini membahas tentang pemerolehan bahasa dan sintaksis merupakan aspek terpenting dalam kehidupan sehari-hari yang mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi dan memahami satu sama lain. Proses ini terjadi ketika kita mempelajari bahasa dari lingkungan sekitar kita dan terus berkembang sepanjang hidup kita. Saat kita belajar bahasa baru atau menyesuaikan gaya bahasa yang kita sesuaikan dalam konteks yang berbeda, sintaksis tetap membantu kita menyusun kalimat yang jelas dan struktur, memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh orang lain. Dengan demikian, pemahaman tentang pemerolehan bahasa dan sintaksis tidak hanya penting untuk kita berkomunikasi di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga penting bagi calon guru mempelajari struktur kalimat dan susunan kalimat untuk menyampaikan makna yang tepat bagi seorang calon guru kepada murid-muridnya. Rumusan masalah. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini bagaimana pengertian pemerolehan bahasa, teori pemerolehan bahasa, tahap-tahap pemerolehan bahasa, pengertian pemerolehan sintaksis, teori pemerolehan sintaksis, tahap-tahap pemerolehan sintaksis. Yang terakhir adalah faktor-faktor mempengaruhi pemerolehan bahasa dan sintaksis. Tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan pemerolehan bahasa dan sintaksis yaitu pengertian pemerolehan bahasa, teori pemerolehan bahasa, tahap-tahap pemerolehan bahasa, pengertian pemerolehan bahasa, teori pemerolehan bahasa, tahap-tahap pemerolehan sintaksis, dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa dan sintaksis. Yang selanjutnya adalah pokok pembahasan kita pada hari ini. Pengertian pemerolehan bahasa. Menurut Abdul Chair 2009, mendefinisikan pemerolehan bahasa sebagai proses berlangsungnya di dalam otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibunya. Selanjutnya adalah teori pemerolehan bahasa. Terdapat beberapa teori dalam pemerolehan bahasa. A. Teori nativisme. Teori ini merupakan penganut nativisme. Menurutnya, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Pendapat Chomsky didasarkan pada beberapa asumsi. Pertama, perilaku berbahasa adalah suatu yang diturunkan atau disebut juga dengan genetik. Setiap bahasa memiliki pola perkembangan yang sama. Dan lingkungan memiliki peran kecil dalam proses pematangan bahasa. Yang kedua, bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, lingkungan berbahasa, anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari orang dewasa. Menurut aliran ini, bahasa adalah sesuatu yang kompleks dan rumit sehingga mustahil dapat dikuasai dalam waktu yang singkat melalui peniruan. B. Teori bioforistik. Teori pemerolehan bahasa, menurut pandangan kaum bioforistik, disebutkan bahwa lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa. Sama sekali tidak ada struktur linguistik yang dibawa sejak lahir. Anak yang lahir dianggap sebagai kertas kosong yang tidak membawa kapasitas atau potensi. Lingkungannya lah yang akan memberikan warna dan membentuknya dengan perlahan-lahan, dikondisikan oleh lingkungan dan pengukuhan terhadap tingkah lakunya. Pengetahuan dan keterampilan berbahasa diperoleh melalui pengalaman dan proses belajar. Gagasan bioforistik terutama didasarkan pada teori belajar yang pusatnya tertuju pada peran lingkungan, baik verbal maupun non-verbal. C. Teori kognitif. Teori pemerolehan bahasa menurut pandangan kognitif selalu dihubungkan dengan nama linguis besar yaitu Piaget. Beliau pada intinya memegang bahwa bahasa itu sendiri bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari pematangan kognitif. Titik awal teori kognitif adalah anggapan terhadap kapasitas kognitif anak dalam menemukan struktur di dalam bahasa yang ia dengar di sekelilingnya, baik pemahaman maupun produksi. Bahasa pada anak dipandang sebagai hasil proses kognitif yang secara terus-menerus berkembang dan berubah. D. Teori interaksionalisme. Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental belajar dan lingkungan berbahasa. Selanjutnya adalah tahap perkembangan pemerolehan bahasa. 1. Tahap pralinguistik atau disebut juga dengan masa meraba. Bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak belumlah bermakna. Bunyi itu memang telah mempunyai vokal atau konstan tertentu. Fase ini berlangsung sejak anak lahir sampai berumur 12 bulan. A.
Umur 0-2 bulan, anak hanya mengeluarkan bunyi-bunyi refleks untuk menyatakan rasa lapar, sakit, atau tidak nyaman, sekalipun bunyi-bunyi itu tidak bermakna secara bahasa. Tetapi, bunyi itu merupakan bahasa untuk tuturan selanjutnya, seperti menangis atau merengek ketika lapar, sakit, atau merasa tidak nyaman. D. Umur 2-5 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi vokal yang bercampur dengan bunyi-bunyi mirip konstan. Bunyi ini biasanya muncul sebagai respon terhadap senyuman atau ucapan ibunya, seperti mengeluarkan bunyi-bunyi vokal seperti A atau O yang bercampur dengan bunyi-bunyi mirip konstan seperti G atau K. C. Pada umur 4-7 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi agak utuh dengan durasi yang lebih lama. Bunyi mirip konstan atau mirip vokal lebih bervariasi, misalnya ba, da, atau ma. D. Pada umur 6-12 bulan, anak mulai berceloteh. Celotehannya merupakan pengulangan konstan dan vokal yang sama seperti ba, ma, mama, da, da, da. 2. Tahap 1. Kata fase ini berlangsung ketika anak berusia 12-18 bulan. Pada masa ini, anak menggunakan satu kata yang memiliki arti yang mewakili seluruh idenya. Misalnya seperti anak mengatakan bola ketika ingin bermain bola, atau susu ketika ingin minum susu. 3. Tahap 2. Kata fasa. Ini berlangsung sewaktu anak berusia sekitar 18 bulan sampai 24 bulan. Pada masa ini, kosakata gramatikal anak berkembang secara cepat. Anak-anak mulai menggunakan dua kata-kata dalam berbicara. Tuturan mulai bersifat tergrafis, artinya yang dituturkan anak hanyalah kata-kata penting saja, seperti kata benda, sifat, atau kata kerja. Misalnya seperti ayah pulang untuk memberitahukan bahwa ayahnya sudah pulang, atau kucing lari untuk menggambarkan kucing itu sedang berlari. 4. Tahap banyak. Kata fase ini berlangsung ketika anak berusia 3-5 tahun, atau bahkan sampai mulai bersekolah. Pada usia 3-4 tahun, tuturan anak mulai lebih panjang dan tata bahasanya lebih teratur. Dia tidak lagi menggunakan bahasa 2 kata, tetapi 3 kata atau lebih. Misalnya, aku mau es krim coklat, atau mainan ini rusak. Boleh betul kan? Selanjutnya adalah pengertian pemerolehan sintaksis. Pemerolehan sintaksis pada anak merupakan satu proses yang berlangsung di dalam otak anak dan mampu untuk merangkai satu kesatuan kata yang sederhana. Sintaksis menurut Sitepu dan Rita 2019, sintaksis merupakan bagian tata bahasa atau linguistik yang mempelajari dasar-dasar dan proses-proses pembentukan kalimat dalam satu bahasa. Teori pemerolehan sintaksis. Terdapat beberapa teori pemerolehan sintaksis. Yang pertama adalah 1. Teori bahasa Pivot. Kajian mengenai pemerolehan sintaksis oleh kanak-kanak dimulai oleh Brin 1963, Bill Gué 1964, Brown dan Francer 1964, Miller dan Evin. Dikatakan ucapan 2 kata kanak-kanak terdiri dari 2 jenis kata menurut posisi dan frekuensi kemunculan kata itu dalam kalimat. Kedua jenis kata ini kemudian dikenal dengan nama kelas pivot dan kelas terbuka. Berdasarkan kedua jenis kata ini, lahirlah teori yang disebut tata bahasa pivot. Teori hubungan tata bahasa hati nurani. Tata bahasa generatif transformasi dari Chomsky sangat terasa berpengaruh dalam kajian perkembangan sintaksis kanak-kanak. Berdasarkan teori Chomsky, menyatakan pengetahuan kanak-kanak mengenai hubungan tata bahasa universal ini bersifat nurani, maka dari itu akan langsung mengetahui proses pemerolehan sintaksis kanak-kanak sejak tahap awal. Jadi pemerolehan sintaksis ditentukan oleh hubungan-hubungan tata bahasa universal ini. 3. Teori hubungan tata bahasa dari informasi situasi. Sehubungan dengan teori hubungan tata bahasa hati nurani, bulan 1970 mengatakan bahwa hubungan tata bahasa tanpa merujuk pada situasi informasi atau konteks belum cukup untuk menganalisis ucapan atau bahasa kanak-kanak. 4. Teori kumulatif kompleks. Teori ini dikemukakan oleh Brown 1973 berdasarkan data yang dikumpulkannya. Menurut Brown, urutan pemerolehan sintaksis oleh kanak-kanak ditentukan oleh kumulatif morfen, semantik kompleks, dan kumulatif tata bahasa yang kompleks yang diperoleh. 5. Teori pendekatan semantik. Teori pendekatan semantik ini menurut Granville dan Smith 1976 pertama kali diperkenalkan oleh Brown. Dalam hal ini, Brown 1770
mengintegrasikan pengetahuan semantik dalam pengkajian perkembangan sintaks ini berdasarkan teori generatif transformasinya. Selanjutnya adalah tahap perkembangan pemerolehan sintaksis. Pemerolehan sintaksis pada anak terbagi menjadi 4 tahap. 1. Masa pralingua, yang berlangsung ketika anak berusia 0 sampai 1 tahun. Anak berada dalam tahap pasif. Anak baru mendengar ucapan orang dewasa, tapi belum bisa mengucapkannya. 2. Masa kalimat satu kata, yang berlangsung pada usia 1 sampai 2 tahun. Pada masa ini, anak hanya mengucapkan maksud yang terkandung dalam pikiran dan hatinya. Dengan mengucapkan sebuah kata, karena terbatas kemampuan secara fisik. Contohnya seperti anak mengatakan makan ketika ingin makan. Anak mengatakan main ketika ingin bermain. 3. Masa kalimat dengan rangkaian. Kata singkat yang berlangsung pada 2 sampai 3 tahun. Pada tahap ini, anak mampu mengucapkan beberapa kata dalam bentuk kalimat singkat. Contohnya, aku mau makan untuk menyatakan keinginan untuk makan. 4. Masa konstruksi sederhana dan kompleks yang berlangsung pada usia 3 sampai 5 tahun. Pada masa ini, anak sudah mulai dengan kalimat-kalimat sederhana dengan berangsur-angsur kalimat yang kompleks. Contohnya, anak mengatakan saya ingin pergi ke taman bermain bersama teman-teman. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa dan sintaksis. 1. Faktor alamiah. Proses pemerolehan melalui ini sifatnya alamiah. Karena sifatnya alamiah, maka kendati pula anak tidak dirangsang untuk mendapatkan bahasa. Anak tersebut akan mampu menerima apa yang terjadi di sekitarnya. 2. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak usia 2-3 tahun berada pada tahap baik karena mereka sudah mampu mengungkapkan ide atau gagasan yang mereka miliki. 3. Latar belakang sosial. Seorang anak juga memberikan pengaruh yang besar terhadap pemerolehan bahasa seorang anak. Anak yang berasal dari keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang baik memiliki tingkat pemerolehan bahasa, khususnya pemerolehan sintaksis, yang baik pula. Hal ini berkaitan dengan fasilitas yang terjadi di rumah untuk membantu si anak. 4. Faktor keturunan atau disebut juga dengan inteligensia. Pemerolehan bahasa atau tutur juga dipengaruhi oleh inteligensia yang dimiliki anak. Ini berkaitan dengan kapasitas yang dimiliki anak dalam merencanakan sesuatu melalui pikirannya. 5. Kepribadian pemerolehan bahasa dan gaya cara kreativitas seorang dalam merespons sesuatu yang sangat menentukan. Pemerolehan bahasa, daya tutur, dan tingkah laku yang menjadi kepribadian seseorang. Tuturan mempengaruhi sedikit banyaknya variasi-variasi tuturan bahasa. Seseorang anak tidak dapat tiba-tiba memiliki bahasa pertama dalam otaknya, lengkap dengan semua aturan-aturannya. Bahasa pertama diperolehnya dengan beberapa tahap, dan setiap tahap berikutnya lebih mendekati tata bahasa dari bahasa orang dewasa. Kesimpulannya adalah, pemerolehan bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Dengan demikian, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama. Pemerolehan sintaksis adalah proses di mana anak-anak belajar dan mengembangkan kemampuan untuk mengatur kata-kata dan kalimat sesuai dengan aturan tata bahasa yang berlaku. Di mana seorang anak-anak belajar merangkai struktur kalimat yang sederhana hingga menjadi kalimat yang kompleks. Sehingga kalimat-kalimat yang dituturkan seorang anak dapat mengungkapkan makna secara tepat dan dapat dimengerti.